Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video yang kedua ini, Ustadz akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan ya. Kemarin di video yang pertama, Ustadz sudah menjelaskan bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan. Di sini di video yang kedua kita nanti akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Anda bisa dilihat ya di layar. Nah, silakan bisa disimak dengan baik. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan ya. Ya. Tujuannya untuk apa kita belajar ini ya? Tujuannya itu adalah untuk melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terus kemudian dalam operasi penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Sementara untuk penyebutnya itu tetap ya. Jadi ketika ada dua pecahan dengan penyebutnya yang sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Misalkan ini ada contoh 1/5 ditambah 3/5 ya. Pecahan pertama 1/5 itu penyebutnya adalah 5. Pecahan yang kedua 3/5 penyebutnya adalah 5. Jadi kedua pecahan ini penyebutnya sama ya. Jadi kalau penyebutnya sama kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 1 ditambah 3/5. 1 ditambah 3 sama dengan 4/5 ya gitu. Contoh lagi. Ada 3/10 ditambah 4/10. Kedua pecahan ini penyebutnya sama. Berapa penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah 10. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi, 3 ditambah 4/10. 3 ditambah 4 sama dengan 7/10. Ya, mudah ya. Kalau kita menemukan soal dengan penyebutnya sama, ini mudah. Tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Nah, ini. Kemudian, bagaimana kalau penyebut pecahannya itu berbeda? Nah, ini misal ada 1/2 ditambah 3/5. Di pecahan yang pertama, 1/2 penyebutnya adalah 2. Dan di pecahan yang kedua, 3/5 penyebutnya adalah 5. Jadi penyebut yang pertama itu 2, penyebut yang kedua, pecahan yang kedua adalah 5. Ini berbeda ya. Kemudian bagaimana caranya gitu? Jadi untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda ya, kita itu perlu menentukan KPK dari penyebutnya. Jadi nanti kita mencari KPK-nya dari penyebut itu. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu KPK-nya, kita menjumlahkan pecahan tersebut dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Ini yang pertama, ini ada cara langsung ya. 1/2 ditambah 3/5. Caranya bagaimana kalau cara langsung? Berarti 1 dikali dengan 5 ditambah 3 dikalikan 2/2 kali 5. Ya, sama dengan 1 dikali 5, 5 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6/2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 5 ditambah 6/10. 5 tambah 6 berapa? Ya, 11 ya. 11/10. Kemudian cara yang kedua bagaimana ini? Menggunakan KPK. Yaitu untuk menyelesaikan soal yang di atas, hal yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut dari kedua pecahan. Ini yang 1/2 penyebutnya 2. Pecahan yang kedua
3/5 penyebutnya adalah 5. Maka kita menentukan KPK dari 2 dan 5 ya. Nih, 2 kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Untuk kelipatan 5, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. KPK-nya berapa? Ini yang sama ya, yang sama, yang terkecil. Jadi KPK dari 2 dan 5 /adalah 10 ya. Sehingga dengan demikian hasil dari 1/2 ditambah 3/5 sama dengan 10, KPK-nya ya, 10 dibagi 2 dikali 1/10 ya, ditambah 10 dibagi 5 dikali 3/10. 10 dibagi 2 5 ya. 5 kali 1 5/10. Tambah 10 dibagi 5 2. 2 kali 3 6. 6/10. Nah, di sini sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, kedua pecahannya sudah sama 10. Maka kita tinggal menjumlahkan dari kedua pecahan. Menjumlahkan pembilangnya ya. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11/10. Jadi cara langsung ya hasilnya 11/10 dan cara menggunakan KPK juga sama, hasilnya adalah 11/10. Mudah ya? Nah, ini untuk bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan. Kemudian, nah ini, perhatikan soal berikut. Aura membantu ibunya berbelanja keperluan dapur. Ibu Aura memberi catatan belanja kepada Aura. Aura membeli 5/3/8 kg gula pasir dan 5/1/4 kg tepung. Berapa kilogram barang belanjaan yang dibeli Aura? Nah ini kalau kita simak soal di sini itu adalah pecahan apa ini namanya? 5/3/8 dan 5/1/4. Ini namanya adalah pecahan campuran ya. Soal di atas itu merupakan penjumlahan pecahan campuran. Bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan campuran? Ya, ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, ubahlah pecahan campuran ke pecahan biasa. Dulu udah pernah kelas 4 ya, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian, ubah penyebutnya agar sama dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut ya. Penyebutnya nanti akan diubah ya menggunakan KPK. Biar sama. Kemudian jumlahkan kedua pecahan, hasilnya lalu disesuaikan kembali menjadi pecahan campuran. Ini langsung saja tadi. Ubahlah, langkah pertama ya, ubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ini ada gula pasir yang tadinya 5/3/8 kg, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5 dikali 8 ditambah 3/8. Saya ulangi, 5 dikali 8 ditambah 3/8. 5 kali 8, 40 ya. 40 ditambah 3, 43/8 kg. Jadi yang tadinya 5/3/8 kg diubah ke pecahan biasa menjadi 43/8 kg. Lanjut. Nah ini yang tepung. Tepung itu 5/1/4 kg. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5 dikali 4 ditambah 1/4 ya. 5 kali 4 20 ditambah 1 21/4 kg ya. Jadi yang tepung yang tadinya 5/1/4 kg diubah ke pecahan biasa menjadi 21/4 kg. Kemudian mengubah penyebut agar sama menggunakan KPK ya. Dari kedua pecahan itu, pecahan yang pertama itu penyebutnya adalah 8 ya. Kemudian pecahan yang kedua penyebutnya itu 4. Maka kita mencari KPK dari 8 dan 4 ya. KPK-nya adalah 8 ya. Silakan Anda bisa dicari di rumah bagaimana kok bisa ketemu 8 ya. Jadi ini KPK dari 8 dan 4 adalah 8 ya. Ketika sudah ketemu KPK-nya, kita pecahan yang pertama 43/8 caranya sama ya.
8, KPK-nya 8 dibagi 8 dikali 43 per 8 ya. 8 dibagi 8 1 dikali 43 per 8. Kemudian di pecahan yang kedua 21/4 ya, berarti 8 dibagi 4 dikali 21 per 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. 2 dikali 21 sama dengan 42 per 8. Ya. Jadi ketika sudah sama ya, yang 43 per 8 tetap ya 43 per 8, kemudian 21/4, kemudian menjadi 42 per 8. Ya. Kemudian karena penyebutnya sama, kedua penyebut sama, kita tinggal jumlahkan kedua pecahannya. Nih, 43 per 8 ditambah 42 per 8. Jadi kita cukup menjumlahkan pembilangannya saja. 43 ditambah 42 sama dengan 85 per 8 ya. Sama dengan ini pecahan biasa 85 per 8 kita ubah ya ke pecahan campuran. Dulu udah pernah di kelas 4 ya. Hasilnya adalah 10/5 per 8 kg. Jadi barang belanjaan yang dibeli Aura adalah 10/5 per 8 kg ya. Ini bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan campuran. Pada intinya ketika kita menemukan soal pecahan campuran, kita ubah dahulu ke pecahan biasa ya. Ya, mungkin itu video dari Ustadz pada video yang kedua ini tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan ya, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Ya. Mungkin itu video dari Ustadz. Untuk pertemuan berikutnya, di video yang berikutnya nanti Ustadz mencoba akan menjelaskan bagaimana cara mengalihkan pecahan dan bagaimana cara membagi pecahan. Ya, sekian dulu dari Ustadz. Terima kasih. Selamat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.